mereka yang memiliki alasan untuk hidup. Siapa yang punya mengapa? Maksudnya, ya punya mengapa itu punya jawaban terhadap pertanyaan mengapa dalam hidupnya, dia bisa menanggung segala cara untuk menjalaninya. Bagaimana? Dia bisa menanggung hampir segala macam bagaimana. Bagaimana itu kondisi hidup yang bagaimanapun. Jadi kalau kita punya alasan untuk hidup, kita sadar mengapa kita harus hidup, sejauh mana kita bernilai dalam hidup ini, itu kita mengalami apa saja siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan belajar kita, ngaji filsafat kita. Ini sering sekali saya kutip ayat ini ya, yang bunyinya afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah engkau mengira bahwa kami menciptakan kamu, menciptakan kalian semua itu abasa? Abasa itu main-main saja, iseng saja, tidak ada tujuannya. Dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan pada kami. Ini Allah menyindir kita. Kenapa sih kok banyak orang tidak serius gitu menjalani hidupnya, tidak sungguh-sungguh. Diberi aneka macam fasilitas jasmani dan rohani, dunia sekitar kita, lingkungan kita, alam semesta. Diberi fasilitas sebagus itu, selengkap itu, kok kita main-main saja? Kok kita tidak serius menjalaninya? Disindirlah oleh Allah, afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Apa engkau anggap aku menciptakanmu itu iseng saja, sia-sia saja? Tidak. Ini untuk teman-teman ya yang Gen Z itu kan banyak yang hari ini banyak yang sentimental, merasa apa arti hidupku, apa makna kehadiranku. Itu terus Allah jawabannya ini, apa engkau kira aku menciptakanmu itu iseng saja, main-main saja? Tidak. Kita semua ini makhluk yang bernilai. Kita semua penting. Maka ayo menjalani hidup ini dengan serius. Nah ini, maka malam hari ini kita belajar menseriusi hidup, antara lain untuk menegaskan mengapa kita harus hidup dan kemana kita menjalani hidup ini. Itulah nanti makna hidup dan tujuan hidup. Baik, ini yang pertama ayat. Yang kedua, kalau ini quote dari filosof eksistensialis yang terkenal sekali, menulis buku Man's Search for Meaning. Jadi manusia yang mencari makna, Viktor Frankl. Dia bilang begini, those who have a why to life can bear with almost anyhow. Kata beliau, mereka yang memiliki alasan untuk hidup. Jadi saya terjemahkan memiliki alasan ya. Makna letterleknya, siapa yang punya mengapa. Maksudnya ya punya mengapa itu punya jawaban terhadap pertanyaan mengapa dalam hidupnya, dia bisa menanggung segala cara untuk menjalaninya. How itu bagaimana? Dia bisa menanggung hampir segala macam bagaimana. Bagaimana itu kondisi hidup yang bagaimanapun.
Jadi kalau kita punya alasan untuk hidup, kita sadar mengapa kita harus hidup, sejauh mana kita bernilai dalam hidup ini, itu kita mengalami apa saja siap, kata Viktor Frankl. Yang membuat kita sering lemah, yang membuat kita sering rasanya hampa, tidak berarti, tidak penting, itu mungkin karena kita tidak punya sesuatu yang kita perjuangkan. Jadi berarti itu kita tidak punya why, mengapa? Mengapa saya harus hidup? Karena saya harus membahagiakan pasangan saya. Nah, ini mengapa? Mengapa saya harus hidup? Karena saya harus menunjukkan pada dunia bahwa itu ada mengapanya. Orang yang punya jawaban atas pertanyaan mengapa, dia siap menghadapi cerita hidup yang bagaimanapun. Asal nyampe ke mengapa tadi. Nah, mengapa itu pertanyaan yang paling menggelisahkan dibandingkan pertanyaan yang lain. Orang kalau ditanya mengapa terus-terusan itu bisa puyeng. Mengapa kamu ngaji filsafat malam hari ini? Ya karena ngaji itu penting, Pak. Mengapa ngaji itu penting? Karena ngaji itu membuat saya bisa berpikir jernih, Pak. Loh, mengapa kok berpikir jernih itu penting menurutmu? Ya karena hidup ini perlu berpikir, Pak. Mengapa hidup perlu berpikir? Oh, itu kayak tambah stres kamu itu. Tapi ketika kamu bisa jawab, menunjukkan kamu sungguh-sungguh. Tidak asal-asalan. Kalau kalian belajar logika, kalian bisa menjawab mengapa, itu berarti kalian bisa berargumen. Jadi punya dasar ketika punya gagasan tertentu atau melakukan sesuatu. Kalau kalian bisa, mengapa kok bisa melakukan ini? Oh karena ini loh Pak. Nah, itu berarti kalian punya argumen namanya. Kalau kalian ingin membuat argumen, ya pertanyaannya mengapa? Ini kalimat yang paling sering kita dengar. Alah Pak, hidup itu biarkan mengalir saja. Ini kalian sering pakai diksi ini ya. Hidup itu mbok mengalir saja. Ayo kita jawab satu-satu klaim ini. Jawaban pertama, iya benar. Mengalir itu asik. Mengalir itu indah. Seperti sungai yang mengalir tidak pernah memaksakan jalannya. Tetapi sungai yang kalian pakai analogi itu arahnya jelas, muaranya jelas, pada akhirnya ke laut. Jadi jangan dikira sungai yang mengalir itu sekedar ikut saja, tidak tahu tujuan akhirnya. Tahu dia. Tujuan akhirnya kemana? Ke laut pada akhirnya. Bandingkan kalau kita mengalir. Kita yang mengalir tidak tahu pada akhirnya kita kemana. Jadi mengalir mungkin memang perlu. Tapi kita juga harus bisa memastikan aliran itu membawa kita kemana. Ke laut atau ke rawa-rawa. Jadi kalau sudah jelas, sana loh Pak. Tujuan akhirnya rute ini, ya mengalirlah ke sana. Jadi jangan sebelum tahu akhirnya kalian sudah mengalir. Ya, ini alasan pertama untuk tidak mengalir saja. Bahkan kalau dihubungkan dengan air kan ada peribahasa yang terkenal sekali. Hanya ikan mati yang berjalan mengikuti arus air. Karena kalau ikan hidup dia bisa melawan arus. Jadi kalau kalian hanya mengalir saja ya seperti ikan mati sebenarnya. Baik, jawaban pertama itu. Jawaban kedua, mengalir memang memberi kita kebebasan, fleksibilitas.
Tapi kalau kita tidak sadar arah, tidak tahu ini mau kemana, apa itu bisa disebut mengalir? Bukankah itu namanya hanyut? Ini yang ditegaskan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga itu ya. Angeli ananging ora keli. Boleh kalian mengalir, tapi jangan tenggelam. Tidak tenggelam itu berarti kalian sadar ini aliran mau kemana. Kalian tidak hanyut begitu saja. Jadi mengalir saja itu ya, kalau sepenuhnya mengalir tanpa sadar alirannya kemana, tentu saja negatif. Kalian tenggelam. Nanti kata Heidegger, manusia itu ada dua tipe. Yang satu namanya Dasman, yang satu namanya Dasein. Dasein ini manusia otentik yang tegak sebagai dirinya sendiri. Dasman itu manusia yang tenggelam dalam kerumunan. Dia sendiri tidak ada, selain orang menyebutnya hanya bagian dari kerumunan. Itu namanya Dasman. Kalian tidak eksis sebagai dirimu. Orang yang hanya mengalir saja dan tenggelam itu ciri orang Dasman ini. Jati dirimu, eksistensimu itu secara pribadi, subindividual tidak diketahui, tidak diakui. Karena kalian hanya dilihat sebagai bagian dari kerumunan orang banyak. Nah, maka Sunan Kalijaga menyebut, ya mengalirlah, tidak apa-apa, tapi ya jangan sampai tenggelam. Berarti kalian tetap tegak, tetap sadar. Meskipun mengikuti aliran. Ini jawaban kedua. Jawaban ketiga. Mengalir itu mungkin bagus untuk hal-hal yang ringan. Liburan, hobi, kesenangan sementara boleh. Tapi untuk hal-hal yang besar, jangan mengalir saja. Kesehatan, pekerjaan, itu yo bahaya kalau kalian mengalir saja. Mas, mbok yo dijaga kesehatanmu, Mas. Ala Pak, saya mengalir saja, waktunya sakit yo biar sakit, waktunya bahaya kalau kamu begitu prinsipmu. Mas, mbok cepet nang diselesaikan studinya, nanti kamu kan longgar. Ala Pak, saya mengalir saja, waktunya lulus ya biar lulus, kalau tidak lulus ya sudah. Ya lebih menyusahkan hidupmu nanti. Jadi untuk hal-hal urgent penting, ya kalau bisa jangan mengalir saja. Pilihlah, putuskan apa yang kamu mau. Tunjukkan aku mau ini loh, menuju ke sana. Jangan hanya mengalir saja. Ya kalau untuk hal-hal kecil, iseng apa gitu ya monggo. Untuk hobi mungkin bisa, untuk hiburan mungkin bisa. Drama Korea, ngikuti yang sedang rame apa, ayo tak tonton nih, yang lain tidak masalah sih. Tapi kalau untuk yang penting-penting jangan. Gitu loh. Untuk studimu jangan. Nyari jodoh, mengalir saja Pak, sedapat-dapatnya apa gitu. Ya jangan, kalian harus milih. Oke ya, jadi bedakan ini. Ini karena saya tahu argumen mengalir ini banyak sekali dipakai teman-teman. Semoga tidak dipakai untuk nutupi malesmu saja sebenarnya. Ini kalau yang sungguh-sungguh ya pengen mengalir. Kalau yang males sih obatnya beda. Jadi seperti perahu, kita bisa ikut arus, tapi ya tetap pegang dayung biar tidak terbawa ke tempat yang salah. Ikut arus meringankan perahunya, tapi kan kalau ke arah yang salah kan juga rugi kita. Maka kita tetap pegang dayung biar kita bisa mengarahkan. Yang terakhir, kalau ini dalam Islam,
ada konsep tawakal. Tawakal itu, pasrah pada Allah itu, kita tetapkan setelah ikhtiar dijalankan. Jadi tawakal itu di belakang. Setelah ikhtiar, jangan ditaruh di depan. Mas, waktunya ujian loh, ayo belajar. Pak, saya tawakal saja lah Pak, enggak tahu hasilnya. Loh, belum apa-apa kok tawakal. Tawakal itu setelah ikhtiar dijalankan, sudah belajar serius. Mas kemarin belajar Pak, saya sudah sampai jam berapa itu tapi tidak paham-paham Pak, sudah saya tawakal saja. Nah ini masih mending gitu loh. Jadi jangan belum apa-apa sudah tawakal. Mbok nyari-nyari kerja sana Mas sudah sarjana. Enggak Pak, saya tawakal saja, kalau sama Allah diberi pekerjaan ya ayo. Apa-apa kok alasannya tawakal. Padahal kamunya tidak mau ikhtiar sebenarnya. Tawakal itu setelah ikhtiar dijalankan. Tawakal itu kan bahasa mengalir ini. Saya mengalir saja, itu kan sama, saya tawakal saja. Mulia sih bertawakal, itu berarti kita tidak memaksakan hasil. Tapi tanpa ikhtiar ya tawakal tidak ada nilainya. Menunjukkan kita pasif saja, pasrah saja, tidak menjalankan amanat Allah untuk berikhtiar. Oke, jadi nanti kalau ada yang beralasan hidup ini mengalir saja, kalian punya banyak alasan ya sekarang untuk membantahnya. Biar ini tidak dipakai sebagai dalih, kalian jadi pasif. Kalian tidak aktif menikmati hidupmu. Ya, ini malam hari ini kita membahas makna hidup dan tujuan hidup. Kalau tujuan itu pertanyaannya apa yang ingin saya capai. Kalau makna hidup itu pertanyaannya mengapa hidup saya ini masih bernilai, masih bermakna. Ini nanti uraian kita panjang, kita kasih ilustrasi biar teman-teman gampang memahaminya. Jadi hidup tanpa makna tapi punya tujuan itu biasanya dangkal. Orang ingin senang-senang saja. Tapi hidup tanpa tujuan, punya makna saja, itu biasanya yang ngomong besar tapi tidak ada konkretnya. Tidak ada tujuannya. Baik, jadi ini nanti jadi kuncinya orang hidup. Hidup kalau tidak punya tujuan, tentu saja kalian tidak bisa menilai dirimu sukses atau tidak, maju atau tidak. Orang sukses itu kan dia punya tujuan, terus tujuannya tercapai. Lah kalau kalian tidak punya tujuan, mungkin kalian mencapai hal-hal tinggi, tapi kalau itu semula bukan tujuan, maka orang tidak menyebutnya sukses. Alhamdulillah Pak, saya lulus S2 misalnya. Terus, lah memang tujuanmu apa kok kuliah sampai S2 itu? Tidak tahu juga saya Pak. Apa pengen jadi dosen? Tidak juga rasanya, saya tidak bakat jadi dosen. Itu kalian ada capaian, tapi mungkin masih kebingungan kenapa kalian belum punya makna. Apa pentingnya kalian melakukan itu? Kayak kapan itu saya tanya ada mahasiswa tafsir, saya tanya kalian kuliah di jurusan tafsir ini cita-citamu apa? Tidak tahu saya Pak, sebenarnya saya ingin dagang Pak. Iya, kuliah jurusan tafsir cita-citanya dagang ternyata. Saya khawatirnya nanti malah jualan ayat akhirnya. Jadi, oke ya. Loh, ini kelihatan simpel, tapi
menenangkan. Kalian punya tujuan itu, orang kalau jelas tujuan itu kan lebih nyaman hidupmu, lebih tenang. Bahwa saya harus ke situ. Kalau belum punya berarti kamu masih dalam kondisi bingung. Mau apa? Bayangkan mau apanya belum jelas, kalian sudah melakukan sesuatu, sudah mencapai sesuatu. Padahal itu mungkin tidak sama dengan keinginanmu nanti. Ini penting ya, jadi bahan renunganmu. Kalian sudah punyakah tujuan hidup dan makna hidup? Coba ya kita lihat sebentar, apa pentingnya tujuan, apa pentingnya makna di era yang kita sebut ketidakpastian hari ini. Tujuan hidup tadi seperti target. Apa sih pentingnya hari ini? Catatan saya setidaknya 3. Yang pertama, memberi fokus di tengah macam-macam distraksi, godaan di sekeliling kita kan hari ini banyak. Informasi membanjir. Kita kebingungan milih mana yang penting, mana yang tidak penting. Cara paling gampang apa? Kita punya tujuan. Jadi ketika ada informasi masuk, godaan muncul, kita bisa lebih kuat karena tujuan saya ke sana loh. Mungkin saya baca berita ini, terpengaruh berita itu, tapi saya tahu arahku harus ke sana. Bayangkan kalau kalian yang belum punya tujuan, tergoda oleh utara, kalian ke utara, tergoda oleh selatan, kalian ke selatan. Kalian mudah terdistraksi. Tapi dengan punya tujuan yang jelas, kalian bisa punya fokus. Ya kadang-kadang terlena sebentar, tapi bisa cepat-cepat balik. Oh saya harus ke sana, wong tujuanku kemarin itu. Nah ini pentingnya kita punya tujuan. Yang kedua, punya tujuan itu mengurangi kecemasan akan masa depan. Karena apa? Ya paling tidak kalian sudah bisa membayangkan ke depan apa dan bagaimana dirimu. Meskipun juga tidak pasti, tapi kan kalian jelas targetnya sehingga bisa siap-siap sejak sekarang. Tapi yang tidak punya tujuan, ya dia akan kebingungan. Siap-siap untuk apa? Gitu. Jadi kalian tambah cemas tentang masa depan. Kalau punya tujuan, kondisi mungkin berubah, tapi kan kita tinggal beradaptasi, menyesuaikan, tidak masalah. Lebih tenang. Kemudian punya tujuan itu membuat kita mudah beradaptasi. Jadi kalau punya tujuan kan saya ke sana. Oh, jalannya ditutup, ya sudah saya lewat melipir lewat kiri kan. Tapi kalau kalian tidak punya tujuan, ya bingung ini, jalannya ditutup. Itu wong saya juga belum punya jalan, belum punya tujuan, jalannya ditutup, saya juga tidak jelas. Ini nutup jalan saya apa bukan? Intinya, eranya era ketidakpastian, kalau kalian sendiri juga tidak pasti, tidak punya tujuan, tidak punya makna hidup, selesai sudah. Hidupmu isinya adalah tekanan, stres, kebingungan. Itu yang membuat kalian belakangan rasanya hidupmu lelah. Kalian tidak punya tujuan. Oke, kita lanjutkan. Kalau makna, Pak, apa pentingnya? Orang punya makna itu bisa membuat dia lebih kuat. Jadi, kalau kita punya makna hidup yang jelas, kita sadar nilai diri kita. Punya tujuan, tapi kok gagal, tidak masalah, ayo diulang lagi. Karena kita punya makna, diri yang jelas. Yang kedua, mencegah kekosongan eksistensial.
mencegah kehampaan. Ini penyakitnya orang era hari ini, itu kan rasanya hampa. Sudah mencapai sesuatu tapi terus ngapain? Kalian mati-matian pengen lulus. Begitu lulus, iya sih setelah ujian senang, tapi setelah lulus terus hampa lagi. Ini terus mau apa saya ini? Jangan-jangan besok ya sudah kerja, tapi juga tidak bisa menikmati, hampa juga. Jangan-jangan setelah nikah juga begitu. Ternyata nikah itu kayak gini ya. Tidak seperti bayangan. Kenapa? Kalian tidak punya makna hidup. Sehingga tidak bisa memaknai apapun di sekelilingmu. Makna hidup itu seperti kacamata. Yang kalian melihat apapun dengan kacamata itu. Tapi kalau tidak punya makna hidup, kamu tidak punya frame, tidak punya kacamata untuk memahami hidupmu. Jadi kalau ditanya, ini penting tidak? Ini baik tidak? Kamu tidak bisa jawab. Nanti kita lihat ya, makna hidup itu ada banyak tipenya. Tapi setidaknya kalian harus punya makna terhadap hidupmu. Makna dan tujuan itu nanti satu paket. Yuk, kita lanjutkan. Sekarang mengukurnya. Makna hidupku cocok apa tidak? Makna hidupku sudah baik atau harus saya revisi ulang? Jadi kalian kan sekarang punya, aku itu orangnya begini loh. Aku itu penting karena ini loh. Nah, sekarang diuji, dievaluasi. Ini cara mengevaluasinya. Yang pertama, cocok atau tidak dengan nilai keutamaan yang kita yakini. Pak, makna diriku itu ini Pak, tapi rasanya tidak cocok ini Pak dengan agama yang saya yakini, budaya di tengah masyarakat. Nah, ini masalah kalau begini. Coba diuji, cocok tidak dengan nilai dirimu? Yang kedua, memberi rasa utuh, rasa tenang. Dengan makna itu kamu suka dengan dirimu. Kamu tenang sekarang. Jangan sampai kalian punya makna tapi kamu gelisah dengan makna itu. Jadi, meskipun sulit, saya masih senang dengan diriku karena makna tadi. Tapi banyak orang yang gelisah dengan maknanya sendiri. Pak, ternyata saya itu orangnya, misalnya ya, tidak tegaan Pak. Kalau ada teman ngomong, saya selalu luluh itu. Nah, kamu ngerti makna dirimu itu, tapi terus kamu sendiri gelisah. Iya Pak, saya gara-gara itu loh Pak, terus sering ditipu orang. Teman-teman itu kalau mau utang itu rasanya kasihan sekali saya melihatnya, tapi besok ya kayak ndak ada apa-apa lagi misalnya. Kayak gini kan kamu gelisah dengan makna dirimu sendiri. Kamu ndak sreg, ndak cocok dengan makna yang sudah kamu tetapkan, kamu jadi tidak tenang. Pak, saya ingin membentuk makna hidupku sebagai pribadi yang cuek, peduli amat dengan apa saja. Tapi ternyata tidak bisa kamu mau cuek total itu. Tiap kali ada apa-apa, pinginnya ikut campur saja. Pingin komen saja. Ingin ikut ngomong saja. Tidak bisa saya cuek. Tidak cocok dengan dirimu, maknamu. Kamu gelisah. Ya di mulut saja sih ngakunya cuek. Tapi begitu baca berita, baca postingan itu gatel pengen ikut komen. Panas kamu kalau lihat orang ngomong macam-macam. Ya sama saja. Tidak cocok berarti maknamu. Terus konsistensi jangka panjang. Makna kok ganti-ganti terus. Pak, kemarin saya memaknai diri saya sabar Pak. Sekarang saya ganti Pak, enggak sabar-sabaran lagi masa gitu. Terus besok ganti lagi. Itu ya bukan makna namanya. Kamu masih mencari namanya.
Kamu belum siap konsisten di makna itu. Mungkin masih sekedar keinginan-keinginan sesaat, bukan hakikat kondisi dirimu. Terus, gimana lagi ngukur makna? Yang pertama, manfaatnya untuk hidupmu. Apakah engkau puas? Orang lain juga merasakan atau tidak? Kalau engkau sendiri tidak puas, orang lain juga tidak dapat apa-apa dari maknamu, kemungkinan maknamu perlu direvisi lagi. Dan terakhir, spiritualitas. Kalau spiritualitas, dengan makna itu, kamu lebih dekat dengan Allah atau tidak? Kamu tambah religius spiritual apa enggak? Nah, itu spiritual. Mengukurnya itu. Kalau dirangkum, kalau saya rangkum dengan pertanyaan ini saja. Ini yang bahasa saya self-check. Menguji diri. Tanyakan pada dirimu, apakah makna hidupku membuatku lebih kuat menghadapi kesulitan? Resiliensimu meningkat. Nah, kalau begitu berarti cocok sudah maknamu. Tapi kalau tidak, Pak, sejak saya memaknai diri saya seperti itu, saya tambah pusing, Pak, tambah bingung tiap hari, tambah lemah. Berarti mungkin perlu dievaluasi maknamu. Kemudian yang kedua, apakah makna hidup membuatmu semakin bertumbuh, meningkat? Kemarin saya tidak sabaran, Pak, tapi sekarang saya jauh lebih sabar. Berarti kamu tumbuh. Kemarin saya baperan, Pak, sekarang saya tidak baperan lagi. Kamu tumbuh. Yang ketiga, orang lain banyak yang dapat manfaat atau tidak. Dan yang keempat, imanmu, keyakinanmu tambah mantap atau tidak. Jadi paling tidak kalian uji dengan 4 hal ya. Dengan makna diri seperti ini, aku tambah kuat atau tidak? Aku tambah baik dari sebelumnya atau tidak? Orang lain dapat manfaatnya atau tidak? Keimananku tambah mantap atau tidak? Nah, jawabannya apa? Kalau jawabannya positif semua, berarti makna hidupmu sudah pas. Tapi kalau masih banyak yang negatif, mungkin perlu kamu evaluasi lagi. Cuma ya tentu saja, sebelum ngecek kan kamu harus punya duluan yang dicek apa. Kalau masih belum punya makna, ya ceknya tidak ada gunanya. Makanya tadi saya bilang, tetapkan makna dirimu. Dengan cara tadi ya, di awal. Baik, tentang makna sudah. Sekarang kita masuk ke tujuan. Kalau tujuan lebih konkret. Kalau makna lebih filosofis. Sekarang kita masuk ke tujuan. Gimana caranya menetapkan tujuan? Ayo kita mulai mikir target hidup kita. Ini yang kadang kalian maknai sebagai cita-cita. Yang pertama, mengenali dirimu dan juga nilai-nilai yang kamu yakini. Tanyakan dulu, apa sih yang menurutku benar-benar penting? Kejujuran, ilmu, keluarga, spiritualitas. Coba kamu tanya dirimu ya, apa yang paling penting dalam hidupmu? Kalau kalian sudah bisa menyebutkannya, berarti lakukan apa saja sesuai dengan hal yang kamu anggap paling penting tadi. Kalau kalian masih belum bisa jawab ini,
ya berarti kalian nanti sulit menetapkan tujuan. Tujuan itu kan kalian arahkan ke hal yang menurutmu paling penting. Kalau sudah ketemu jawabannya apa, yang kedua boleh, kalau ini populer sih di ilmu manajemen, gunakan prinsip SMART. Tetapkan tujuan yang SMART. SMART itu S-nya spesifik, M-nya measurable, A-nya achievable, R-nya relevan, dan T-nya time bound. Spesifik itu jelas, tidak kabur. Awas tercampur dengan makna. Kalau makna mungkin kalian bisa, Pak, saya ingin jadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, agama, ya gitu ya. Zaman kamu SD kalau ditanya cita-cita susah jawabnya yang ingin jadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, agama, dan orang tua misalnya. Nah, iya. Tapi ini kan masih kabur. Tetapkan tujuan yang spesifik. Pak, saya ingin 5 tahun lagi sudah lulus S3. Meskipun sekarang S1 baru. Lu sopo ngerti kan, setelah lulus S1 semester akhir tiba-tiba S2 terus langsung S3. Ini jelas, spesifik. Jadi jangan kabur. Kabur, tujuan kok kabur, itu sulit diminta pertanggungjawabannya. Kapan kamu ngelamar aku? Ya nunggu kalau Allah memberi hidayah ya. Nah, ini tidak spesifik, susah. Nanti ya kalau Allah menghendaki, kalau sudah takdirnya ketemulah kita. Itu mungkin itu bahasa-bahasa filosofis. Kalau untuk tujuan spesifik. Aku ingin tahun depan kita sudah menikah. Nah, itu spesifik. Yang ada calonnya ya. Jadi bukan yang kabur. Kan banyak itu yang tujuannya sih jelas tapi masih kabur. Kaburnya itu, Pak, insya Allah tahun ini saya tekadi nikah, Pak. Lah calonnya ada? Belum, Pak. Itu ya doae. Berarti ya targetmu loncat, itu targetnya tahun ini saya dapat calon, Pak. Nah, itu mending. Jadi calonnya belum ada kok targetnya nikah. Nah, spesifik itu namanya. Yang kedua measurable, bisa diukur. Jadi, bukan yang tidak ada kuantifikasinya, tidak ada kuantitasnya, itu sulit mengukurnya. Kayak tadi loh, saya dapat pasangan misalnya, itu kan mengukurnya jelas. Oh kalau nggak dapat ya berarti dia gagal, tujuannya tidak tercapai. Lulus S3 itu kan mengukurnya gampang. Yang ketiga realistis, achievable, bisa dijangkau. Kayak tadi, wong kuliah S1 ndak lulus-lulus sampai semester 13 kok 5 tahun lagi pengen lulus S3, itu kemungkinan kurang realistis. Targetlah yang lebih realistis, yang lebih masuk akal. Iya, gantungkan cita-cita setinggi langit, tapi yuk yang realistis saja. Kalau tidak realistis, kamu ngundang bencana. Kenapa? Ya nanti susah dipenuhi, terus kamu jatuhnya stres, depresi. Targetmu ketinggian, keduren. Tapi kan kalau Allah menghendaki, iya Allah bisa saja menghendaki. Tapi kan kita ini hidup dengan rumus sunnatullah. Sesuai hukum alam saja, yang realistis saja. Ya kalau Allah menghendaki mungkin bulan depan kamu bisa jadi presiden. Tidak tahu ada bencana apa di Indonesia ini terus yang hidup tinggal kamu. Jadi presiden itu kalau Allah menghendaki. Cuma kan pedoman kita merancang hidup ini kan sunnatullah, yang realistis, sesuai pola hidup alamiah kita. Oke. Baik. Terus, itu kan kayak orang menikah satu saja belum sudah heboh tentang poligami. Ya siji wae sik.
Jadi tidak realistis pembahasannya. Lanjut. Terus relevan, nyambung dengan hidupmu sekarang. Jadi relevan itu ya konteks hidupmu apa, cita-citamu seputar itu. Kalau kuliahnya tadi di jurusan tafsir, terus kamu ingin jadi mufasir atau penulis kitab tafsir atau dosen tafsir, relevan. Kuliah jurusan filsafat pengen jadi dokter, tidak relevan. Tidak cocok yang kamu lakukan dengan tujuanmu. Ya, jadi yang wajar-wajar saja itu makanya istilahnya smart, yang cerdas lah. Terus time bound, ada tenggat waktunya. Kenapa diberi tenggat waktu lebih bagus? Ya biar jelas pencapaiannya. Misalnya, saya ingin menulis buku 2 tahun ke depan selesai. Itu lebih jelas daripada kamu cuma umum. Saya pokoknya pengen jadi penulis, Pak. Ini susah ngukurnya. Sampai besok-besok ya pengen jadi penulis terus. Tidak jelas targetnya. Kalau ada target jelas, kalian kan jelas mencapainya. Wah, ini kurang 2 bulan lagi, Pak. Ini saya kemarin janjinya 2 tahun, sekarang kurang 2 bulan lagi. Kamu bisa ngitung. Tapi kalau waktunya tidak jelas, ya sampai kapanpun ya kalian bisa ngambang. Terus bedakan tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ini memudahkan. Jangka pendek mingguan, jangka menengah mungkin tahunan, jangka panjang puluhan tahun boleh. Misalnya, Pak, untuk jangka pendek saya punya target membaca buku 1 buku per bulan. Minimal 1 bulan saya menamatkan 1 buku, ini jangka pendek. Jangka menengah tahunan. 3 tahun lagi saya harus lulus kuliah, Pak. Ini tahunan. Atau jangka panjang 10 tahun. 10 tahun lagi saya harus mapan sudah, Pak. Punya rumah, punya keluarga, dan karirnya sudah stabil. Ini namanya jangkanya jelas. Tujuannya jelas. Biar tidak kecampur-campur. Jangan kebalik-balik. Ditanya, cita-citamu di masa depan apa? Saya pengen baca buku saja, Pak, 1 bulan 1 kali. 1 bulan 1 kali tidak bisa cita-cita ke depan. Cita-cita ke depan pada akhirnya saya ingin jadi apa? Lurah, ingin jadi dosen, ingin jadi ketua RT, apa-apa. Itu tujuan jangka panjang, bukan yang harian, mingguan, bulanan. Kemudian refleksi diri secara rutin. Tujuan itu bisa saja situasi berubah. Yang semula realistis jadi tidak realistis. Saya pengen, Pak, lulus itu kuliah ini 4 tahun harus sudah lulus. Koyon dilalah diberi sakit oleh Allah. Lama. Tidak jadi. Itu namanya evaluasi. Jangan ngotot, kalau memang ada perubahan ya kita ubah sesuai dengan situasi. Jadi biar tidak putus asa. Karena dari realistis jadi tidak realistis itu kan berat. Kalau kita kaku menyikapi situasi hasilnya malah kita susah sendiri. Terus tautkan dengan makna hidup. Jadi kita sudah punya makna, tujuannya yang nyambung dengan makna. Misalnya, aku ingin jadi guru, tujuanku jadi guru. Kenapa? Karena menurutku hidupku berharga kalau aku bisa mencerdaskan generasi. Kemudian silahkan menetapkan tujuan dengan mengambil inspirasi filosofis atau spiritual.
Misalnya, Pak, tujuan hidup saya adalah mengabdi pada Allah, beribadah, ya monggo saja. Atau mengabdi ini tujuan jangka selamanya, jangka panjang, Pak. Mulai sekarang sampai besok. Nah, sementara yang pendek, yang kuliah, ya tujuan saya lulus 4 tahun lagi. Yang baca buku ya 1 bulan. Silakan saya kalian atur. Mana tujuan yang menurutmu cocok, sesuai. Baik. Mungkin setelah ini teman-teman boleh ya oret-oret di kamarnya masing-masing tujuan hidupmu apa. Bikin yang smart, cerdas tadi ya. Yang jelas, yang realistis, yang terukur, yang relevan, dan waktunya jelas. Kalau tidak terpenuhi, Pak, dievaluasi. Kenapa kok tidak terpenuhi? Sebabnya apa? Pak, saya itu cuma target setiap hari ngaji 1 lembar saja, kok tidak bisa ya Pak, misalnya. Oh, coba dicek, kenapa kok sampai begitu? Distraksinya apa? Kemudian yang membuatmu sering menunda-nunda apa? Akar masalahnya dari luar atau dari dalam dirimu? Nanti dicari, kalau sudah ketemu, diperbaiki. Kalau menetapkan tujuan saja kalian tidak berani, apalagi tidak mau, ya gimana kalian bisa maju? Bagaimana kalian bisa meningkat? Berkeinginan saja tidak berani, ya gimana kalian bisa berkembang? Harus berani ya mulai besok. Kalian akan jadi orang besar kalau memang bercita-cita besar. Kalau tidak, ya kalian akan di situ-situ saja.